Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan juga Bu Lisha selaku dosen pengajar mata kuliah konstruksi jalan raya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan memaparkan materi yaitu terkait alignment vertikal. Nah, kami itu dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Kalvan Gani. Saya Aiza Jundana. Perkenalkan nama saya Andika Pratama. Nama saya Dendi Yusuf. Nama saya Jasmine Syafrina. Nama saya Nur Rahma. Nama saya Sherina Aulia. Setelah kita perkenalan di sini, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke beberapa topik pembahasan yang akan kita bawakan. Pokok pembahasan itu ada beberapa, ada 7. Yang pertama itu kita menjelaskan pengertian alignment vertikal dan juga kelandaian jalan. Yang kedua itu ada jarak pandang dalam alignment vertikal. Kemudian ada panjang lengkung vertikal, analisis lengkung vertikal, koordinasi lengkung vertikal dan juga lengkung horizontal, analisis galian dan timbunan, dan juga contoh studi kasus. Masuk ke ini, yang pertama itu pengertian alignment vertikal. Nah, apa sih alignment vertikal itu? Jadi, alignment vertikal itu merupakan buah potongan memanjang sumbu jalan yang terdiri dari garis-garis kelandaian yang dihubungkan oleh lengkung vertikal, yang mana bentuknya parabola. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri di sebelah kanan itu ada gambar contoh jalan alignment vertikal, yang dimana alignment vertikal ini terdiri dari sebagian landai vertikal dan juga lengkung vertikalnya. Nah, bagian landai ini terdapat ada 2, yaitu ada berupa landai positif, itu merupakan tanjakan, dan yang kedua ada landai negatif, yang dimana itu bentuk turunan. Dan juga lengkung vertikal ini dapat berupa lengkung cekung dan juga cembung, dimana kalau cekung itu contohnya itu kayak turunan lembah gitu, itu lengkung cekung, dan juga lengkung cembung itu merupakan kayak tanjakan atau perbukitan. Mungkin bisa dilanjut slide-nya. Nah, ada beberapa komponen dan juga parameter dari desain dari alignment vertikal ini. Yang pertama itu menentukan kemiringan atau gradien, di mana gradien ini merupakan perbandingan selisih tinggi dan panjang horizontal, di mana dirumuskan gradien ini atau I sama dengan delta H per L dikali dengan 100%. Yang kedua itu adalah lengkung vertikal ataupun penghubung antara dua gradien yang berbeda. Yang ketiga ada nilai K. Nilai K itu merupakan rasio antara panjang lengkung L dan juga perubahan gradien A, dirumuskan dengan K sama dengan L per A. Yang keempat ada jarak pandang SSD, di mana jarak minimum agar pengemudi ini dapat berhenti dengan aman. Nah, yang kelima ada kecepatan rencana atau VR, itu untuk menentukan nilai minimum K dan juga SSD yang dipenuhinya. Selanjutnya ada kelandaian jalan. Nah, kelandaian jalan ini tadi kayak jalan itu ada yang kelandaiannya positif ataupun negatif. Nah, ini bisa dilihat nih, kalau misalkan positif itu dia seperti tanjakan yang tadi, sedangkan negatif itu turunan. Dan juga kelandaian jalan itu ada 2, ada kelandaian minimum dan juga maksimum. Kita membahas kelandaian minimum terlebih dahulu. Jadi kelandaian minimum itu merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan alignment vertikal ini. Kelandaian yang bagus bagi kendaraan tentunya adalah kelandaian yang tidak menimbulkan kesulitan dalam mengoperasikan kendaraan, yaitu kelandaian sebesar 0% ataupun datar. Namun untuk keperluan drainase, maka kelandaian tidak datar lah yang lebih disukai karena perlunya untuk mengalirkan air drainase tersebut. Nah, beberapa panduan yang bisa kita ikuti dalam perencanaan kelandaian sebagai berikut. Untuk itunya tadi yang pertama itu untuk jalan-jalan di atas timbunan yang tidak memiliki krep dan kemiringan melintang, jalan sudah memadai untuk mengalirkan air, maka kelandaian datar itu sangat dianjurkan. Yang kedua, untuk jalan-jalan di atas timbunan dan berada pada medan datar serta memiliki krep, maka kelandaiannya itu sebesar 0,15%, dianjurkan untuk dipakai guna untuk mengalirkan air menuju saluran samping ataupun inlet. Yang ketiga, untuk jalan-jalan di atas galian dan memiliki krep dianjurkan untuk menggunakan kelandaian minimum sebesar 0,3% sampai dengan 0,5%. Ya, ada juga kelandaian maksimum, di mana kelandaian maksimum ini memiliki tujuan untuk membatasi kemiringan jalan agar kendaraan, terutama truk, bus, kendaraan besar ini dapat beroperasi dengan baik.
Kelandaian terlalu besar juga dapat menurunkan kecepatan dan memaksa penggunaan gigi rendah. Nah, namun secara praktisnya kelandaian ini masih diizinkan jika kecepatan kendaraannya lebih besar daripada 1/2 kecepatan rencana. Nah, ini ada beberapa contoh secara detailnya batasan kelandaian maksimum, ada menurut Bina Marga dan juga ASTO. Bisa dilihat ini dipengaruhi untuk jalan arteri dan luar kota itu dipengaruhi oleh VR atau kecepatan rencananya. Misalkan 40 di sini diambil dari sesuai dengan Bina Marga itu maksimumnya ada 7% sampai dengan 11%. Nah, yang 50 ada 6% sampai dengan 10%, dan yang 64 itu dari ASTO untuk bidang datar itu 5%, pembukitan itu 6%, pegunungan itu 8%. Dan juga di 60 itu ada 5% sampai dengan 9%, dan di 80 itu ada 2, ada menurut ASTO dan juga Bina Marga. Kalau dari ASTO-nya itu di bidang datar 4%, pembukitan itu 5%, dan juga pegunungan itu 7%. Nah, kalau di Jalan Bina Marga itu ada 4 sampai dengan 8%. Nah, gitu pun juga di 96 dan 113. Bisa dilihat di tabelnya ini, teman-teman. Kelandaian jalan juga memiliki panjang kritis kelandaian, yaitu kelandaian maksimum standar yang ditunjukkan pada tabel 6.1 sebelumnya, yang masih mungkin untuk dilampaui jika panjang ruas dengan suatu nilai gradien tidak melebihi panjang kritis yang diizinkan. Artinya, landai maksimum masih diperbolehkan sampai landai maksimum absolut, asalkan panjangnya tidak melebihi nilai tertentu. Penentuan panjang kritis berdasarkan pada pengurangan kecepatan kendaraan yang mencapai 30-50% kecepatan rencana, dan kendaraan tersebut berjalan selama 1 menit. Besarnya panjang kritis dapat dilihat pada tabel 6.2 dan gambar 6.2. Jadi pada kecepatan rencana itu, misalnya di sini ada 80 km per jam dengan panjang kritis 30-50%, yaitu 5%, dan panjang kritisnya itu 500% dan seterusnya. Bisa kita lihat juga pada ilustrasi gambar 6.2 bahwa di standar harus lebih kecil dari gradien mutlak. Untuk selanjutnya ada jarak pandang dalam alignment vertikal. Pentingnya jarak pandang agar pengemudi dapat memperkirakan panjang jalan. Yang pertama yaitu berhenti untuk mengantisipasi objek di jalan. Kedua, berhenti untuk mengantisipasi kendaraan berhenti di depannya. Yang ketiga, itu melihat kondisi persimpangan jalan sebelum melewatinya. Yang keempat, melihat kendaraan dari depan pada saat sedang menyalip. Yang kelima, melihat dan bereaksi terhadap rambu lalu lintas di depannya. Yang keenam, melihat rel kereta pada persimpangan jalan dan rel. Yang terakhir, melihat pejalan kaki yang akan menyeberang. Jenis-jenis jarak pandang, yaitu ada JPH atau jarak pandang henti. JPH adalah tersedia di jalan agar sebuah kendaraan pada atau mendekati kecepatan rencana dapat berhenti sebelum mencapai atau menyentuh objek statis di depannya. Untuk alignment vertikal cekung, lengkung, dan cembung, JPH diukur berdasarkan asumsi bahwa tinggi mata pengemudi adalah 105 cm dan tinggi halangan 15 cm yang diukur dari permukaan jalan. Untuk lengkung cekung tanpa lantai penghalang jalan, JPH ditentukan oleh tinggi lampu kendaraan, yaitu tinggi pertama sama dengan 2 kaki atau 60 cm dengan tinggi permukaan jalan dengan 0 cm dan sorot lampu pertama 1 derajat. Selanjutnya ada jarak pandang menyiap. Itu diperlukan agar kendaraan dapat menyiap atau menyalip kendaraan searah di depannya sebelum mencapai atau menabrak kendaraan berlawanan arah yang ada di depannya. JPH lebih kritis dari JPM. JPM atau jarak pandang menyiap disediakan pada kelandaian 0 atau jalan rata dan tersedia minimum dari 30% dari seluruh panjang segmen. Bisa kita lihat jenis jarak pandang ini ada 3. Yang pertama jenis jarak pandang henti dengan lokasi alignment vertikal berada di puncak, yang tujuannya agar pengemudi dapat berhenti aman sebelum rintangan.
Faktor pembatasnya adalah permukaan jalan yang menutupi pandangan. Jarak yang kedua ada jarak pandang menyiap, yang umumnya lokasinya terdapat di cekungan dengan tujuan untuk mendahului kendaraan lain dengan aman. Faktor pembatasnya adalah kelengkungan vertikal dan beda tinggi pandangan. Untuk jarak yang terakhir, jarak pandang cekung, lokasinya berada di cekungan terutama pada malam hari. Tujuannya agar lampu depan menerangi jalan sejauh SSD. Untuk faktor pembatasnya ada di sudut lampu depan dan tinggi kendaraan. Bisa kita lihat untuk video berikut sebagai ilustrasinya. Nah, bisa kita lihat bahwa jarak pandang, baik jarak pandang henti ataupun jarak pandang menyiap itu sangat penting dalam pembuatan jalan. Karena dari situ kita dapat menentukan rencana-rencana awal dari mulai kecepatan hingga panjang jalan suatu rintangan agar tidak terjadi suatu kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, jarak pandang menyiap. Jarak pandang menyiap ialah jarak pandang minimum yang diperlukan pengemudi untuk bereaksi dan menghentikan kendaraan. JPM rumusnya adalah D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4. Yang dimana D1 jarak yang ditempuh selama waktu tanggap, D2 jarak yang ditempuh selama mendahului hingga balik ke lajur semula, D3 jarak antara kendaraan yang mendahului dengan kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Dan D4 jarak yang ditempuh oleh kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Selanjutnya, D1 sendiri rumusnya 0,278 kali T1 kali V dikurang M ditambah 0,5 dikali A dikali T1. D2 rumusnya 0,278 V dikali T2. D3 30 meter sampai dengan 100 meter dan D4 2/3 D2. Di mana T1 waktu yang diperlukan untuk menyiap 3,7 sampai 4,8 detik. T2 waktu kendaraan menyiap berada di jalur berlawanan 9,3 sampai dengan 10,4 detik. A. Percepatan rata-rata 2,26 km per jam per detik sampai 2,36 km per jam per detik. Dan M. Perbedaan kecepatan antara kendaraan yang menyiap dan disiap. Selanjutnya, jarak pandang henti. Jarak pandang henti terdiri dari dua elemen, yaitu A. Jarak awal reaksi adalah jarak pergerakan kendaraan sejak pengemudi melihat suatu halangan yang menyebabkan ia harus berhenti sampai saat pengemudi menginjak rem. Dan B. Jarak awal pengereman adalah jarak pergerakan kendaraan sejak pengemudi menginjak rem sampai dengan kendaraan tersebut berhenti. Selanjutnya,
perhitungan JPH, rumus dasar dan kondisi datar, JH sama dengan VR per 3,6 T ditambah VR per 3,6 kuadrat per 2 GF. Dengan keterangan VR kecepatan rencana, T waktu tanggap ditetapkan 2,5 detik, G percepatan gravitasi ditetapkan 9,8, Fp koefisien gesek memanjang antara ban kendaraan dengan perkerasan jalan aspal ditetapkan 0,28 sampai 0,45. Menurut Asto, Fp akan semakin kecil jika kecepatan semakin tinggi dan sebaliknya. Menurut Bina Marga, Fp sama dengan 0,35 sampai 0,55. Selanjutnya, jarak pandang henti untuk jalan antara kota. Ada kelandaian untuk jalan antara kota dan kondisi ada kelandaian, maka nilai V dikoreksi dengan kelandaian L dalam persen. Jika kelandaian naik, maka nilai F dikoreksi dengan plus L. Untuk kelandaian turun, maka nilai F dikoreksi dengan minus L. Kemudian pada jarak pandang henti terdapat perhitungan jarak pandang henti untuk jalan dalam kota. S dalam satuan meter dapat dihitung dengan rumus berdasarkan Asto tahun 2001, yaitu 0,278 dikali VR dikali T ditambah 0,039 VR kuadrat dibagi A. Pengertiannya, pertama ada VR kecepatan rencana memiliki satuan kilometer per jam, kemudian ada T tingkat perlambatan meter per detik kuadrat, kemudian A yaitu waktu reaksi atau ditetapkan biasanya 2,5 detik, kemudian S yaitu jarak pandang henti. Selanjutnya ini ada hubungan antara kecepatan Fp dan JPH dalam kota dan antar kota. Jadi nilai Fp dapat ditentukan sesuai dengan kecepatan. Bisa dilihat dari tabel Fn yaitu 120 itu memiliki Fp atau frekuensi friksi 0,34 dan seterusnya. Kemudian pada jalan dalam kota, kecepatan pun dapat dilihat berdasarkan jarak pandang henti, seterusnya juga dengan jalan antar kota. Kemudian berikutnya ada panjang lengkung vertikal. Panjang lengkung vertikal yaitu panjang segmen jalan melengkung yang menghubungkan dua segmen jalan lurus yang memiliki kelandaian berbeda. Kemudian syaratnya yaitu ada JPH, faktor K atau laju kurva vertikal, kemudian keluasan atau flexibility, drainase, kenyamanan atau comfortable, dan goncangan. Kemudian panjang lengkung jika dilihat dari bentuknya memiliki dua macam, yaitu lengkung vertikal cembung, juga disebut crest vertical curve, yaitu lengkung yang menghubungkan dua tangan pada profil memanjang jalan yang mempunyai kelandaian positif diikuti kelandaian negatif sehingga bentuknya melengkung ke atas. Kemudian lengkung vertikal cekung atau seg vertical curve adalah lengkung yang menghubungkan dua tangan yang mempunyai kelandaian negatif diikuti kelandaian positif sehingga bentuknya melengkung ke bawah atau cekung. Berikut ini merupakan rumus seiring panjang lengkung vertikal cembung berdasarkan JPH. Yaitu rumusnya L sama dengan AS kuadrat dibagi 100 akar 2HI tambah akar 2H2 dipangkatkan 2. Kemudian ada 2S kurang 100 akar H1 tambah H2 dikuadratkan, kemudian dibagi A. Kemudian ada panjang lengkung vertikal cekung berdasarkan JPH pada umumnya. Yang pertama, untuk L lebih besar sama dengan jarak pandang henti, yaitu AS kuadrat dibagi 200, H1 ditambah S
beta, kemudian untuk L lebih kecil dari jarak pandang henti, yaitu 2 SSD, 2 dikali SSD atau jarak pandang henti dikurang 200 H1 tambah SSD tan beta dibagi A. Dengan keterangan L yaitu panjang lengkung, A selisih G1 dan G2 atau gradien 1 dan gradien 2, kemudian H1 tinggi mata pengemudi dari permukaan jalan, H2 tinggi objek yang harus terlihat oleh pengemudi di depannya, kemudian yang S yaitu jarak pandang. Kemudian ada panjang lengkung vertikal cekung berdasarkan jarak pandang henti dengan penghalang balok atau lantai jembatan. Dengan rumus dasar 2S dikurang 800, C dikurang H1 tambah H2 bagi 2, kemudian dibagi lagi dengan A. Itu untuk L lebih kecil atau sama dengan S, kemudian untuk L lebih besar sama dengan S, rumusnya AS kuadrat dibagi 800, C minus H1 tambah H2 dibagi 2. Kemudian pada siang hari atau malam hari dengan kondisi ruang manfaat jalan di bawah jembatan dilengkapi lampu dengan penerangan yang cukup. Oleh karena itu H1 mata pengemudi, H2 sama dengan 0. Pada malam hari dengan kondisi ruang manfaat jalan di bawah jembatan tidak dilengkapi lampu dengan penerangan yang cukup, maka H1 sama dengan 60 cm dan H2 sama dengan 0. Selanjutnya ada panjang lengkung vertikal berdasarkan K dengan asumsi L lebih besar dari SSD. Nilai K untuk lengkung cembung adalah K SSD dikuadratkan dibagi 2158. Kemudian nilai K untuk lengkung cekung adalah SSD kuadrat dibagi 400 ditambah 3,5 SSD. Nilai K dibulatkan ke atas. Panjang lengkung adalah K dikali A, dengan A adalah selisih mutlak dua kelandaian. Kemudian ketentuan lain untuk menentukan panjang lengkung vertikal yaitu ada keluasan, drainase, kenyamatan, dan goncangan. Untuk keluasan yaitu 0,6 VR, drainase 40 kali A, kenyamanan VR dikali T dengan P 3 detik, kemudian goncangan VR dikali A kali 360, atau RV sama dengan VR kuadrat dikali A dibagi 360, dengan catatan VR dalam kilometer per jam. Selanjutnya itu ada analisis lengkung vertikal. Ada gambar, kita dapat keterangan PVI itu titik potong vertikal atau yang di tengah itu. PVC itu awal lengkung, bisa disebut juga PVC. Selanjutnya ada IVC itu akhir lengkung, bisa disebut juga PVT. Dan selanjutnya itu jarak eksternal, G1 dan G2 itu gradasi tangan, bentukannya itu persen, L itu panjang lengkung, dan A itu perbedaan nilai secara aljabar. Selanjutnya, slide selanjutnya. Selanjutnya itu ada A sama dengan G1 dikurang G2. Di mana G1 itu pelandaian awal dan G2 itu pelandaian akhir. Nilai A itu selalu positif. Selanjutnya Y sama dengan offset. Y atau offset sama dengan A per 200L dikali X pangkat 2. Di mana Y itu jarak vertikal dari titik di garis tangan ke titik lengkung vertikal. L itu panjang horizontal lengkung vertikal, dan X itu jarak horizontal dari PVC ke titik yang sedang ditinjau offsetnya. Di note rumus ini digunakan untuk mencari elevasi lengkung pada setiap stasiun dengan menggunakan Y dari elevasi tangan. Selanjutnya itu ada YM atau E sama dengan A kali A per 800. YM itu jarak vertikal terbesar atau puncak dari lengkung.
Offset maksimum terjadi tepat di titik PPI karena pada lengkung simetris titik ini berada pada jarak setengah dari PVC. Habis itu YF sama dengan AL per 200. YF itu jarak vertikal dari titik PPI ke titik akhir lengkung vertikal. Lanjut. Titik tertinggi pada lengkung cembung dihitung dari kelandaian yang lebih curam. Rumusnya itu XA sama dengan G1 per buka kurung G1 tambah G2 tutup kurung dikali L. Titik terendah pada lengkung cekung dihitung dari kelandaian yang lebih curam. Rumusnya itu XL sama dengan akar G1 per G1 tambah G2. G1 dan G2 adalah nilai positif. Lanjut. Selanjutnya ada penentuan stasiun LV. Stasiun BVC atau PVC sama dengan stasiun PVI dikurang LV per 2. Dan stasiun EVC atau PVC sama dengan stasiun BVC ditambah LV. Di mana stasiun itu adalah lokasi atau jarak di sepanjang sumbu jalan. PV itu titik perpotongan antara dua kelandaian. BVC dan PVC itu titik awal mulainya lengkung vertikal. EVC dan PVT itu titik akhir lengkung vertikal. Dan LV itu panjang total lengkung vertikal. Lanjut. Selanjutnya ada penentuan elevasi permukaan jalan pada LV. Yang pertama itu tentukan jaraknya dari BVC ke PVC. Selanjutnya tentukan elevasi tangannya dari BVC. Yang ketiga itu hitung Y atau offset. Yang keempat itu hitung elevasi lengkung. Untuk lengkung cembung, elevasi tangannya itu min Y. Dan untuk elevasi cekung, tangannya itu plus Y. Lanjut. Selanjutnya ada koordinasi lengkung vertikal dan lengkung horizontal. Dalam alinemen vertikal, ada potongan melintang jalan arteri perkotaan harus dikoordinasikan sedemikian hingga menghasilkan suatu bentuk jalan yang baik dalam arti memudahkan pengemudi mengemudikan kendaraannya dengan aman dan nyaman. Bentuk kesatuan ketiga elemen jalan tersebut diharapkan dapat memberikan kesan atau petunjuk kepada pengemudi akan bentuk jalan yang akan dilalui di depannya, sehingga pengemudi dapat melakukan antisipasi lebih awal. Lanjut. Berikut ada koordinasi elemen vertikal dan horizontal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu lengkung horizontal sebaiknya berhimpit dengan lengkung vertikal dan secara ideal alinemen horizontal lebih panjang sedikit melingkupi alinemen vertikal. Yang kedua, tikungan yang tajam pada bagian bawah lengkung vertikal cekung atau pada bagian atas lengkung vertikal cembung harus dihindarkan. Yang ketiga, lengkung vertikal cekung pada landai jalan yang lurus dan panjang harus dihindarkan. Yang keempat, 2 atau lebih lengkung vertikal dalam satu lengkung horizontal harus dihindarkan. Yang kelima, tikungan yang tajam di antara dua bagian yang harus dan panjang harus dihindarkan. Selanjutnya, berikut ada pekerjaan tanah yaitu cut and fill, yang dimana cut itu menggali dan fill itu menimbun, yang bertujuan untuk mendapatkan elevasi yang diinginkan. Selanjutnya, ada berikut analisis galian dan timbunan. Perhitungan luas dan volume cut and fill. Yang pertama, perhitungan luasan adalah langkah pertama dan merupakan pendekatan untuk menggambarkan bentuk penampang melintang permukaan tanah dan desain jalan atau stationing tertentu. Yang kedua, yaitu luas penampang melintang biasanya dianggap sebagai trapesium atau kombinasi bentuk geometri sederhana lainnya. Asumsi ini memudahkan perhitungan. Yang ketiga, luasan ini dihitung di setiap stationing di sepanjang rencana jalan. Yang keempat itu ada volume, yang dimana volume cut sama dengan luas rata 2 stationing dikali jarak antara stationing.
Terus ada volume total atau fill, yang dimana ruas rata 2 stationing dikali jarak antar stationing plus volume pengembangannya. Selanjutnya, untuk rumus perhitungan volume cut and fill yaitu P sama dengan L/54 dikali A1 plus A2, yang dimana volume FP itu volume, A1 dan A2 itu N area, yang L itu distance between cross section atau FT, yang dimana 1 yard itu sama dengan 0,9144 M dan 1 kaki sama dengan 0,3048 M. Dan yang kedua 1 yard itu sama dengan 3 kaki, 1/54 sama dengan 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 dikali 1/2. Terus jika satuannya meter dan meter persegi, maka koefisiennya berubah dari 1/54 menjadi 1/2. Selanjutnya, selanjutnya itu ada contoh studi kasus yang kita ambil itu yang berjudul optimasi alinyemen vertikal menggunakan metode genetik algoritm yang diteliti oleh oleh ITS atau Institut Teknologi 10 November. Terus kenapa sih genetik algoritm itu ada kaitannya dengan alinyemen vertikal? Dalam desain jalan khususnya alinyemen vertikal, ada banyak kemungkinan kombinasi kemiringan dan elevasi di setiap titik stasiun. Kalau dikerjakan secara manual, mencari kombinasi yang menghasilkan biaya konstruksi minimum atau galian atau timbunan sambil tetap memenuhi batas teknik gradiennya itu sendiri panjang lengkung minimum dan yang lainnya itu sangat sulit. Nah, disinilah genetik algoritmen atau disebut dengan GA digunakan sebagai alat optimasi otomatis. Selanjutnya, apakah ada tujuannya menggunakan genetik algoritmen dalam alinyemen vertikal? Tentunya ada tujuannya. Biasanya untuk meminimalkan fungsi objektif, misalnya. Nah, di sini ada rumus C total sama dengan C galian ditambah C timbunan ditambah C panjang jalan. Nah, dengan kendala kendala seperti tadi itu, yang pertama gradien maksimum atau minimum, misalnya dalam derajat itu plus minus 6% untuk jalan nasional. Terus panjang minimum lengkung vertikal, terus ada lagi elevasi tidak boleh terlalu jauh dari medan asli. Selanjutnya ada jarak pandang aman atau SSG. Selanjutnya, oleh karena itu studi kasus ini tidak dilakukan di lapangan, tetapi menggunakan simulasi komputasi untuk mengoptimalkan desain alinyemen vertikal secara otomatis. Apakah ada cara kerjanya penggunaan genetik algoritmen? Tentunya ada cara kerjanya. Yang pertama kita input data topografi secara digital, baik itu elevasi awal dan akhir. Yang kedua adalah menetapkan batas kecepatan rencana dan parameter desain kita. Misalnya kita mau desain jalan nih, kita harus tentuin dulu SSG-nya berapa, terus grade-nya berapa, terus K-nya berapa. Nah, yang ketiga itu menggunakan algoritma genetika untuk mencari kombinasi gradien dan panjang lengkung yang optimal. Dengan pertama tuh ada juga caranya ya. Yang pertama dengan crossover dan mutasi, yang dimana elevasi antar titik digabungkan dan sedikit diubah untuk mencari solusi yang baru. Yang keempat itu kalau udah semuanya dilakukan, itu validasi hasil dengan menggunakan CAD geometrik jalan. Ada tujuan optimasi juga. Optimasi itu memiliki tujuannya itu meminimalkan biaya galian timbunan dan penyimpangan terhadap jarak pandang minimum. Selanjutnya. Nah, dari studi kasus yang kita ambil itu ada hasil dan analisis dari studi kasusnya. Yang pertama, model menghasilkan kombinasi alinyemen paling efisien dengan biaya konstruksi minimum. Yang kedua, ditemukan bahwa metode genetik algoritma itu dapat mengurangi volume galian atau timbunan hingga 15-25% dibandingkan dengan metode manual.
Yang ketiga, nilai K dan SSD tetap memenuhi standar Bina Marga untuk kecepatan rencana antara 50 sampai 100 km per jam. Yang keempat itu pendekatan ini meningkatkan efisiensi desain tanpa survei lapangan. Nah, dari kesimpulan dari studi kasus ini itu pertama, alinyemen vertikal berperan penting dalam kenyamanan dan keselamatan lalu lintas. Yang kedua, desain optimal harus mempertimbangkan kesetimbangan antara jarak pandang, gradien, dan biaya konstruksi. Yang ketiga ada metode genetik algoritma, terbukti efektif untuk menghasilkan desain efisien secara komputasi. Yang keempat, direkomendasikan penerapan metode optimasi pada tahap perencanaan awal konstruksi jalan. Selanjutnya, nah ini beberapa referensi yang kita gunakan untuk materi kita kali ini. Selanjutnya, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Teman-teman, mungkin kita udah sampai di akhir presentasi kita. Jadi semoga yang kita harapin teman-teman dapat menyimak dengan baik presentasi dari kita yang udah maparin tadi, dan juga dapat berguna dalam menentukan teman-teman untuk menentukan alignment vertikal, bagaimana cara menentukannya, dan juga rumus-rumusnya, dan juga memahami pengertian-pengertiannya. Nah, juga cukup sekian presentasi dari kita. Mungkin apabila terdapat kata-kata yang salah ataupun kekeliruan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.